Muslim dari lahir. Silakan bang, abang mau ngomong apa bang? Ya tadi kan nyambung ke yang tadi baru diturunin ya bang ya, soal orang yang berdosa kalau masuk Islam gitu kan, atau bersyahadat ya bang ya, bersyahadat. Bang, bukan orang yang berdosa. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia itu akan masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Itulah yang menyebabkan orang Islam mudah berzina, mudah mencuri. Karena apa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba sekarang saya tanya, betul atau salah kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia masuk surga? Nggak betul juga bang, nggak begitu, nggak Berarti begitu. Muhammad ketika ngomong begitu dia lagi ngigau. Gini bang, lebih tepatnya ya, biar saya sedikit menjabarkan gitu ya. Silakan. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, itu benar dia sudah masuk Islam. Kalaupun dia sebelumnya non Islam gitu kan, setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, itu dia ibaratnya sebuah kertas putih. Tapi kalau orang yang sudah bersyahadat dari lahir, artinya Islam di lahir dan bersyahadat, kemudian dia sudah masuk Islam, nah nanti di Islam itu sendiri dia melakukan banyak dosa, tidak langsung masuk surga, tergantung ditimbang juga amal baik dan amal buruknya bang, gitu. Semua itu diperlukan. Berarti Anda menjadi nabi baru nih dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya dia masuk surga itu setelah dia mendapatkan siksaan dulu di neraka bang. Jadi tidak. Baik, saya akan tampilkan hadisnya ya. Saya heran mereka ini, apakah kalian ini sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad atau bagaimana ini ya? Sebentar, saya tampilkan dulu di layar ya. Oke. Bentar ya. Di sini kita bisa beli traktor juga. Coba uangku dan aku belum buat beli traktor. Saya akan tunjukkan hadisnya. Jangan Anda katakan bahwasanya hadis ini adalah salah ya. Coba saya balikin dulu kamera saya bang ya. Kita harus sabar teman-teman mengajari orang-orang Islam. Karena kalau mereka sadar ini, mereka itu pasti sudah tidak lagi beragama Islam. Nih sebentar ya bang ya. Kita hilangkan dulu efeknya. Oke. Abang yang baca ya, jangan saya ya. Nanti kalau saya yang baca, nanti jadi saya yang ngerti agama Islam terus. Oke? Kelihatan? Ya. Oke, silakan baca. Telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Langsung isinya aja bang. Bahwasanya Rasulullah. Soalnya nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Hadisnya bukan ini, sebentar. Yang ini hadisnya, bentar. Sabar ya, bukan ini. Ini aja Bukhari, bentar. Nih, coba nih. Rasulullah SAW bersabda, coba. Ya, Rasulullah bersabda telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau Anda menyekutukan Allah dengan apapun nggak? Enggak. Oke, berarti kalau Anda berzina, mencuri, tetap masuk surga nggak? Setelah disiksa di neraka. Mana di sini disikisanya mana? Dijelaskan di hadis terpisah mungkin ya bang ya. Oke, coba tunjukin sama saya hadisnya bahwa disiksa dulu mana? Gini ya, kalau saya ngeliatin hadis itu lebih dalam sih di luar kapasitas ya bang ya. Berat nih kan? Ya. Susah kalau kayak begini bang. Saya bacakan lagi nih ya. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, Bang. Mencuri berzina nggak apa-apa. Islam itu mencuri berzina masuk surga. Coba nih kita tampilkan lagi hadis yang lain. Ada banyak Bang, bukan cuma 1-2. Perhatikan ya. Bukan cuma 1-2 hadis loh.
Ada banyak sekali. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bentar. Betul. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sekalipun dia berzina, mencuri, masuk surga, Bang. Ini yang saya bilang kesesatan, Bang. Nih, coba ya lihat nih ya. Subhanallah, subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga. Subhanallah. Apa nggak luar biasa nih, Bang? Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga asalkan menjauhi perkara ini. Dilebihkan, Bang, karena belum dikaji lagi lebih dalam. Kalau bagi kita yang muslim gitu kan, yang paling utama ya kita tidak menyekutukan Tuhan, itu betul. Kalau kita Iya, karena asal dosa yang tidak kita menyekutukan Allah, asal menjauhi perkara tadi, tidak menyekutukan Allah. Yes. Mau dia berzina, mau dia korupsi, dia masuk surga, betul? Betul. Iya. Pada akhirnya, Bang. Pada akhirnya. Tidak bisa, tapi nggak langsung begitu juga. Oke, Setelah di dia- mana setelah dalilnya dia bahwa disiksa diberi- dulu? Apakah hadis itu berkata disiksa dulu? Di hadis itu nggak ada, Bang, tapi di hadis lainnya ada. Oke, mana Saya hadisnya? nggak Saya hafal tunggu. hadisnya, Bang, karena saya bukan Silakan. hafal hadis, ya. Hadisnya mana? Hadisnya. Saya tunggu. Karena gini, Bang, gini. Karena di kita itu sama ketika orang sudah disucikan, mungkin kalau di bahasa agama lain itu sudah disucikan, ya dia akan mendapatkan, ya sudah lahir kembali gitu loh, Bang. Kalau dia memang berdosa, dia harus nebus dosanya dulu. Di neraka dulu, disiksa dulu. Menebus dosanya itu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada penebusan dosa itu dengan 2 kalimat syahadat. Barang 2 siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Betul? Bahkan dosa-dosa kalian itu ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Oh, nggak bisa, Bang. Loh, Setiap orang itu punya percaya dosa dia. masing-masing, Bang. Bang, menurut agama Islam, dosamu ditanggung Yahudi dan Nasrani. Waduh, saya tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Lihat nih. Aduh, bagaimana Anda ini tidak mengerti agama Islam sampai seperti ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepadamu sebuah hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus dosa. Saya balikin lagi ya kamera saya. Oke, lihat ini. Lihat tak? Oke. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini loh. Jadi apapun kalian bikin dosa, mencuri, berzina, dosanya ditanggung Yahudi, Nasrani. Betul? Enggak betul, Bang. Loh, berarti bohong Muhammad ngomong begini. Bohong. Ini Sahih Muslim loh, Bang. Ya. Enggak betul tapi. Enggak. Oke, berarti Muhammad bohong. Enggak Nah, bohong. terus ini dia ngomong begini. Bahwasanya Allah akan berkata di hari kiamat, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi di kita itu juga hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada Oke, yang berarti hadis palsu Muslim, bukan Sahih Muslim, tapi palsu Muslim. jadi ya enggak palsu, memang ada yang palsu, ada yang tingkatannya juga enggak kuat gitu, Bang. Banyak banget di situ ribuan. Banyak Karena apalagi Muslim, saya Muslim tapi banyak nggak Muslim mendalam sering ngomong sama saya.
kalau saya ini katanya tukang fitnah. Sementara ketika saya tunjukkan hadisnya, yang muslim sendiri ngomong Ya mungkin kalau kalau lebih mendalam soal hadisnya gitu kan, soal hadisnya mana yang doif mana yang enggak. Tapi saya sebagai yang orang yang awam yang belum sampai dalam ke sana, tapi secara hakikat saya tetap muslim gitu. Bang, saya Yang tanya kita- dulu, kita arti kaji lebih sohih, awal itu ya arti juga. daripada sohih muslim itu apa sih? Ya hadisnya sahih berarti Bang, berarti hadisnya kuat. Sohih itu palsu atau gimana? Oh enggak palsu Bang, enggak palsu. Kan sudah disebutkan sohih muslim. Kenapa Anda katakan tidak benar? Ya makanya dalam ilmu hadis sendiri itu nanti ada penerjemahannya yang yang bisa lebih kapabilitasnya lebih untuk menyembahkan itu gitu loh Bang. Enggak Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Nggak bisa kita Pusing bang, mumet. yang dasar aja Bang Edis gini. Ini Kalau yang gimana Anda ini? Ditunjukin hadis sohih muslim. Katanya menurut kajian itu tidak sohih. Iya, betul, Bang. Stres saya, Bang, stres. Kalau menjelaskan sampai sedetail itu hadisnya, saya nggak. Atau nggak gini bisa gitu. saja, Karena atau gini pemaparannya saja, masih Bang. jauh. Tapi kalau Untuk berdasarkan saat dasar, ini saya belum bisa menjawab, saya tidak punya jawaban. Itu seperti itu lebih baik daripada ngomong itu hadis makanya, palsu. Betul. bukan palsu, Bang. Hadisnya itu ada yang lemah, ada yang kuat. Makanya hadis itu banyak. Ada juga yang palsu gitu. Dan saya belum tahu untuk yang hadis mana yang kuat, mana yang. Oke, mana kalau yang menurut Anda palsu. sendiri, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa orang Islam itu palsu atau tidak? Saya nggak menjawab berdasarkan hadis itu palsu apa nggak ya Bang, tapi kurang tepat kalau seperti itu karena kalau kita sendiri kita akan tetap menanggung dosa kita sendiri. Demikian pun di muslim gitu, nggak serta merta kalau dosa kita diampuni atau diwakilkan sama orang gitu kan, itu alangkah enak. Oke. Bagaimana? Jadi hadis ini menurut Anda tidak benar. Di hadis tersebut saya tidak mengetahui kebenarannya dan tidaknya. Ini gimana? Tapi saya nggak setuju Bang kalau kayak begitu gitu. Oke lah. Kalau yang Saya cuma mau bilang begini ya. Secara awam ya Bang, kita bicaranya kan saya bukan wakil sebagai ustadz, saya hanya mewakili seorang muslim. Oke. Ya. Jadi Saya hanya bilang begini, Bang. Ah, Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, mempelajari hadis ini, saya jamin kok, Bang. Pasti Anda murtad meninggalkan agama Islam. enggak Bang, insya Allah enggak. Apa yang menyebabkan Anda masih menjadi orang Islam? Karena Anda tidak pernah belajar. Karena Anda hanya mengimani saja, taklid buta begitu saja. Itulah yang menyebabkan Anda masih Islam. Saya hanya berpesan kepada Anda, Bang, galilah kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam Injil. Al-Quran mengatakan, jika kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi, saya hanya berpesan kepada Anda, jangan lagi Anda mengikuti Muhammad, karena kalau Anda mengikuti Muhammad, nah itu seperti itu tadi, Anda jadi bingung sendiri. Ya, seperti itu ya Bang Joko Wardoyo. Enggak Bang, tetap saya akan jadi muslim sampai Ya, mati. kalau untuk hari ini mungkin Anda seperti itu, makanya kan butuh proses Bang. Jadi nanti Anda setelah mempelajari, omongan saya itu nanti akan terbukti. Begitu ya? Enggak Bang. Oke, thank you Bang ya. Oke, sharingnya. sama-sama. Pelan-pelan lah ya. Jangan memaksakan diri. Makasih Bang Joko Wardoyo, saya turunkan. Ya teman-teman, inilah yang kita lakukan kepada orang, tunjukin bahwa iman mereka itu seperti yang demikian tadi. Kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan referensinya, hadisnya, tingkat kesohihannya. Kita tunjukkan semua, tapi mereka masih menolaknya. Tapi tidak apa-apa, itu butuh proses, ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti itulah keadaannya orang-orang muslim.
Kalau dia mungkin dia akan bersikeras seperti itu. Tapi banyak penonton-penonton di sini, muslim-muslim yang nonton itu, mereka itu pasti berpikir dan mereka sudah banyak dari mereka sudah mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Jeng Cantika Ayu. Jeng Cantika Ayu. Ya, selamat malam Jeng Cantika Ayu. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, bentar. Ya, pakai baju dulu deh, oke deh. Ternyata pria. Oke. Ya. Jadi dia terinspirasi nih oleh kisah Muhammad nih yang dapat wahyu dengan satu pakaian bersama Aisyah. Karena menurut hadis ya, tidaklah wahyu turun itu kalau Muhammad tidak berpakaian dengan pakaiannya Aisyah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan nih? Silakan. Kalau saya mau saya utarakan, bingung saya. Apa yang mau saya utarakan? Nanti jawaban Anda itu tidak masuk di akal saya. Gitu. Ini belum ngomong, Anda ini sudah menghakimi. Sementara Anda sendiri kalau ditanya kabur. Tanya apa? Tanya. Anda ini kan masih Islam. Ya. Anda ini kan sudah sering nonton channel saya. Ya. Kok bisa Anda nonton channel saya itu di detik yang sama Anda masih Islam? Ini aneh. Padahal saya sudah menunjukkan berbagai macam dalil, berbagai macam satu kriteria yang seharusnya sudah cukup bagi Anda untuk meninggalkan agama Islam. Ya, coba Anda tanya aja apa unek-unek. Atau aku bisa jawab. Coba waktu saya siaran, apa Anda tidak dengar? Dengar. Apa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu atau gimana? Saya kan sudah sering membahas dan sudah banyak tema yang saya bahas. Gini, bentar. Pertanyaan Anda tuh receh semua. Anda tanya sama orang. Kalau maling masuk surga, ya Rasulullah, masuk. Di sini masuk surga, ya Allah, masuk. Kata Rasulullah ke sahabat menanya. Terlalu receh, makanya saya nggak bisa. Itu. Coba sekarang saya tanya sama Anda nih. Betul atau tidak? Islam itu intinya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Intinya menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Betul? Betul. Nah, kalau udah seperti itu, mau Anda maling kah, mau Anda berzina kah, nggak masalah. Masuk surga. Yang penting Anda menyembah Allah saja, betul? Ya, aku boleh terangin. Itulah agama Islam. Aku boleh terangin. Bagaimana Anda bisa mengimani hal semacam ini? Oke. Coba. Oke. Maka dalam Al-Quran itu ada kata hafalat akilun, apakah yang tidak berpikir. Maka dalam Islam, dalam Al-Quran itu banyak kata pikir. Aku ngambil analogi kayak begini. Ya, dengar baik-baik semua, dia paham. Guru berkata, kalian kalau tidak pakai narkoboy, kalian tetap sekolah di sini, nggak bakalan dikeluarin. Kalau tidak mengerjakan PR, gimana Bu? Kami tetap sekolah sini juga, tetap. Misalnya kami masuk absen sampai 2 ribu, gimana Bu? Apakah kami tetap sekolah sini? Tetap. Tapi kalau narkoboy kalian dikeluarin. Berarti kita mengerjakan PR itu bukan nggak pelanggaran. Bukan kita absen itu bukan nggak pelanggaran, tapi masih bisa diampuni. Begitu pula syirik itu kayak umpamanya narkoboy, nggak bisa diampuni. Kalau mencuri, iya, artinya, oke. Artinya sekolah tersebut mau Anda bolos, Anda nggak pernah masuk sekolah, tetap saja Anda sekolah di situ, betul? Betul nggak? Selagi apa? Ya selagi tidak narkoboy. Iya, selagi Anda tidak narkoboy, ya. Anda mau sekolahnya setahun 2 kali, tetap saja Anda masuk di situ, betul? Oke. Iya, makanya saya bilang itulah sekolah peang. Gini.
Kalau Anda punya akal, ada nggak orang bolosnya banyak sekali? Cuma 2 kali sekolah setahun. Ada nggak? Ada, Fakta. kenapa tidak ada? Asumsi Anda terlalu ngiri kali. Kita Lu fakta ada. aja. Sekolah Ada. abal-abal itu ada gitu, sekolah abal-abal. Gimana? Ada. Yang Ada. penting ini. Yang Ini penting duit. Nah, itu sekolah abal-abal. Kita kalau analogi itu sesuai akal, jangan asumsi, sesuai fakta. Udahlah intinya yang saya katakan kepada Anda pun sudah mengakui bahwasanya jikalau Anda tidak menyekutukan Allah dengan apapun, jikalau Anda yang Anda sembah itu hanyalah Allah, mau Anda korupsi, mau Anda berzina, tetap saja Anda masuk surga. Ya? Sudah? Sebentar. Jangan Pantesan dulu, banyak biar pejabat-pejabat paham. Biar muslim, paham. pantesan mereka banyak korupsi. Kenapa? Tetap masuk surga kok. Yang penting saya kan menyembah Allah. Itu dia. Betul, itu memang betul. Makanya korupsi itu dalam Islam, betah. Makanya dalam Islam tuh korupsi itu bukan jangan Anda anggap tidak pelanggaran haram, berdosa. Iya, tetapi tetap Tidak masuk surga, sendiri. betul? Makasih Kak Oke. Kopi, makasih. Berarti tetap Oke, masuk surga, bisa. betul? Ya, aku terangin. Oke, akan tetap masuk surga, tapi kita akan disiksa di neraka atas dosa. Mana ayatnya? Mana ayatnya disiksa dulu? Mana? Tunjukkan ayatnya disiksa dulu mana? Bentar. Sanggupkah kita puluhan tahun disiksa neraka karena korupsi itu? Beda dengan syirik, kekal di neraka. Anda paham nggak? Anda paham? Ini Anda ngoceh Anda terus paham? nggak pakai Saya dalilnya, di bawah saja. Ngoceh aja terus, paham. dalilnya nggak ada. Kita ini kalau mau diskusi pakai dalil, bukan pakai congor. Coba ya yang muslim-muslim ya, kalau misalnya kalian naik ke sini berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat Quran ini, gitu baru kita diskusi yang enak. Ini Anda ngomong pakai congor doang. Mana sih kita diskusinya? Mencongor sih kita diskusinya. Mencongor doang. Yuk silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Alif Abdurrahman. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Nyalakan kamera dulu. Ya, bentar dulu ya Bang. Heran saya ini kalau dicabut dia pakai headset lagi. Alif Abdurrahman, dari nama Anda ini nampaknya sudah jelas bahwa Anda ini seorang muslim ya Bang ya. Ya, saya Muslim Bang. Oke. Bang, sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru ini saja? Baru-baru ini Bang. Sudah berapa kali Bang? Mungkin 1 minggu inilah. 1 minggu. Oke. Selama 1 minggu nonton Edis TV, apakah ada pernyataan saya itu yang kira-kira perlu Anda luruskan? Saya mau menanggapi, kan Anda ada itu perkataan yang kontroversi tentang Yesus punya Tuhan. Bagi saya itu udah Bang Edis ini udah mendekati dengan kebenaran. Memang seperti itu. Kebenaran. Apa arti punya Tuhan itu apa? Arti daripada punya Tuhan itu artinya apa? Arti punya Tuhan, ya dia tahu ada Tuhan gitu, yang Tuhan sejati. Makanya Bang, kalau nonton itu nonton yang bener. Jangan Anda nonton tuh ngobrol sama temen. Ibarat kata di kelas, Anda ini kerjanya ngobrol terus. Coba jelasin Bang secara jelas gimana konsep ketuhanan Baik, Kristen begini. menurut Anda. Begini. Anda pernah lihat orang ateis? Ya, orang ateis tidak bertuhan. Ya, nih, orang ateis itu punya Tuhan. Orang ateis, mereka punya Tuhan. Siapa Tuhannya mereka?
Tuhannya mereka adalah keinginan-keinginan mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, diri mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Karena mereka mengikuti kemauan, pikiran, dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi jangan dibilang ateis tidak punya Tuhan, tidak punya, mereka tetap punya Tuhan. Tuhan mereka adalah dirinya sendiri. Nah, itu Sekarang Anda sudah tahu definisi punya Tuhan kan? ateis, kan? Apa? Definisi punya Tuhan. Definisi punya Tuhan tahu? Saya tidak tahu. Coba jelaskan, Bang. Baik, saya tampilkan dulu di layar ya. Saya tampilkan di layar. Jadi Al-Quran juga berkata tentang orang-orang yang demikian, orang-orang yang ateis. Sebentar nih, kita bukakan di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 ya. Saya tunjukkan. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Saya tampilkan. Pelan-pelan. Belajar pelan-pelan ya Bang ya dengan saya. Baik. Oke. Oke, kelihatan? Al-Jathiyah ayat 23. Sebentar. Bentar Bang ya, ini ayat 2 malahan yang nongol. Ayat 23 maksud saya. Sabar ya Bang ya. Arahnya mau kemana itu, Bang? Maksudnya? Gimana? Arahnya mau kemana? Menunjukkan kepada Anda definisi punya Tuhan. Tadi kan Anda bilang kepada saya bahwa Yesus punya Tuhan. Terus Anda bilang sudah dekat Anda kepada kebenaran. Baik. Oke, coba Anda baca ini. Ini surat Al-Jathiyah ayat 23 ya, betul? Ya. Oke, Apa silakan Anda baca. Intinya apa di situ, Bang? Karena enggak kelihatan. Jangan intinya Bang, baca dulu Bang. Males beneran Anda baca ini, cuman dikit kok ini. Coba. Ini kan cuman dikit kok, males banget baca. Coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, di sini ada nggak? Di sini nggak ada kata-kata mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, saya paham, Bang. Dia orang yang mengikuti nafsunya gitu. Oke, jadi apa artinya punya Tuhan? Mereka punya Tuhan nggak di sini? Ya, dia mengikuti nafsunya, tapi bukan maksudnya dia menuhankan nafsunya begitu. Ah, terus siapa yang dituhankan? Dia kayak begini, Bang. Misalnya sekarang saya kan punya Tuhan nih, Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktunya Anda ini loh, nanti menjauh kita obrolan kita ini. Ya, ini pernah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, berarti mereka punya Tuhan nggak? Punya Tuhan. Siapa Tapi Tuhannya dia- mereka? Apa? Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Buset. Jadi Tuhannya ini adalah Allah. Nah, itu orang menceritakan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu. Iya, Tuhannya siapa kalau begitu? Siapa Tuhannya mereka ini? Ya, dia menuhankan hawa nafsunya. Nah, berarti hawa nafsunya, itu yang- berarti siapa Tuhannya? Nah, hawa nafsunya. Ih. Terus apa intinya, Bang, di situ, Bang? Tuhan mereka Pelajarannya adalah kan- hawa nafsunya mereka sendiri. Nah, sekarang berdasarkan ayat itu, apa definisi punya Tuhan? Definisi punya Tuhan apa? Karena tadi mau menjelaskan apa? Astagfirullahaladzim. Pantesan Anda masih jadi orang Islam.
Anda seolah-olah kayak mengarahkan saya harus menuhankan hawa nafsu atau kayak gimana sebenarnya? Bukan, Anda kan bilang kepada saya, Edis, saya mau bahas statementmu tentang Yesus punya Tuhan. Terus Anda bilang berarti Anda ini sedikit lagi menjadi Muslim. Kan itu Anda bilang, betul nggak? Anda bilang sedikit lagi jadi Muslim, cuman Anda mendekati kebenaran. Iya, maksud Anda mendekati kebenaran kan Muslim, betul nggak? Ya benar. Sekarang begini, Nggak ada salahnya apa Bang. maksudnya? Tenang. Apa maksudnya punya Tuhan tuh, definisi punya Tuhan tuh apa? Karena Bagi saya, banyak Bang, orang tidak ngerti definisi punya Tuhan, terutama orang Muslim. Yang penting punya Tuhan, mau maling, mau zina, yang penting punya Tuhan. Itulah orang Islam. Karena definisi punya Tuhan itu ya, pengertian kita menuhankan kalian tidak pada Sang tahu. Pencipta. Taat patuh pada yang dituhankan. Oke, Itu Allah. taat patuh pada yang Cuman terkadang dituhankan. ada orang yang dia tahu itu, dia tahu waktu sholat, tapi dia masih terlena gitu, mungkin main game dulu lah, nanti dulu lah, kayak menunda-nunda. Itu kan sama Oke, kayak berarti definisi punya Tuhan adalah punya sesuatu yang kepadanya kita taat, patuh, takluk. Betul? ya benar. Nah, kalau kita baca Bible, di dalam Bible kepada siapa Tuhan Yesus taat, patuh, tunduk, mengikuti? Kepada siapa? Apakah dia mengikuti iblis atau dia mengikuti Bapa di sorga? Bapa di sorga. Ya iya. Nah, kenapa kalian orang Muslim tidak meneladani Yesus? Taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Kalian malah taat, patuh, tunduk kepada Tuhan karangan Muhammad. Nah, Bang, kalau menurut saya Bang, Anda salah kalau kayak gitu perspektifnya. So, gimana? Oke, sekarang begini. Yesus, Saya menurut gini, saya memberitakan kepada kalian supaya kalian itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu taat, patuh, tunduk kepada Bapa di surga. Ya, masalahnya Bang, kenapa Anda kok nggak nyembah Tuhan Bapak di sorganya? Ini orang Muslim. Apa nyembah itu? Itu lucunya Bang. Apa Bagi nyembah saya itu? Muslim memandang itu lucunya. Seharusnya Anda Iya, menyembah saya Tuhan yang ngerti. sejati, Bapak di sorga. Inilah, Ya, nggak kelihatan. inilah yang saya beritakan setiap hari kepada orang-orang Islam. Karena setiap saya ketemu orang Islam gini, Edis, ya, Yesus saja beribadah kepada Bapa di surga. Kenapa kalian tidak beribadah kepada Bapa di surga saja? Jangan beribadah kepada Yesus. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda, apa sih arti ibadah? Apa ibadah itu? Ibadah itu apa? Kalau menurut Bang Edis kayak gitu. juga. Nih, saya jelasin. Saya jelasin. Bang, ibadah itu ya kita melakukan hal yang misalnya dipandang Tuhan itu Gini-gini kan? Gini-gini ibadah kan? Gini-gini kan? nggak cuma sholat Bang. Kita Dengerin. kerja. Dengerin saya, ibadah, Bang. dengerin saya. Ibadah itu bahasa Arab yang diambil dari bahasa Ibrani, dari kata avodah. Kata dasar daripada ibadah itu adalah abdu. Tahu abdu? Abdu atau apa itu? abdi. Artinya adalah abdi. hamba. Artinya penghambaan diri, atau bahasa Indonesianya itu berbakti. Nah, cara kita berbakti kepada Bapa di surga itu caranya adalah kita berbakti kepada Yesus. Caranya, cara kita menghamba kepada Bapa di surga, cara kita mengikuti taat kepada Bapa di surga, ya dengan cara taat kepada firman-Nya, ya dengan cara taat patuh tunduk kepada firman-Nya. Patuh, taat, Permasalahannya, tunduk, berbakti Bang, kepada nyembah Yesus firman-Nya, atau kepada Yesus, Bapak di surga? itu bukan musyrik. Justru itu cara berbakti kepada Bapa di surga. Jadi itu sama seperti ini loh, sama seperti ini. Misalnya gini, orang Muslim disuruh berbakti atau beribadah hanya kepada Allah, betul nggak? Betul.
Oke, tadi sudah saya tunjukkan arti berbakti ya. Berbakti itu adalah mengikuti, taat, patuh, takluk, tunduk kepada Allah, betul? Ya, betul. Oke, bisa nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Allah tanpa taat, patuh kepada Muhammad? Nah, kita justru dari Nabi Muhammad kita kenal Tuhan. Allah. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara Anda ingin taat, patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Ingin taat patuh pada Allah tapi tanpa Muhammad. Memang susah. Caranya kayak gimana, Bang? Aku bingung. Yang ingin saya tanyakan itu dalam Anda kan juga menuhankan Yesus nih, apakah setara dia Yesus dengan Tuhan yang Menuhankan sejati, itu Bapak saja? apa sih menuhankan? Saya itu sampai capek loh bicara menuhankan nama kalian ini. Tapi kalian, apakah menuhankan kalian ini Yesus terlalu atau bodoh setengah mati sih? Apa sih menuhankan itu? Itu tunduk, patuh, taat. Oke, salah nggak patuh tunduk kepada Yesus? Salah nggak di situ? Tidak salah, tapi kalau menyembah dia itu salah, Bang. Kalau Menyembah dari, itu apa? saya, Bang. Apa menyembah itu? Apa? Menyembah itu apa? Menuhankan dia, Yesus, menuhankan Yesus. Astaga. Ya tidur di bawah sana, Bang. Tidur di bawah sana. Ya. Ya, anu Bang, mandi lumpur sana. Ayo, silakan. Makanya saya bilang teman-teman ya, banyak orang itu tidak mengerti sebuah definisi. Sehingga mereka, makanya saya bilang, tapi jangan salah teman-teman ya, orang-orang Kristen itu sudah banyak yang kena racun pikiran orang-orang Islam. Makasih Bang Benny, makasih. Berapa banyak orang-orang Kristen yang punya pikiran sama seperti orang-orang Muslim? Ya karena hidup di tengah-tengah orang-orang Muslim. Menuhankan artinya menganggap sesuatu itu adalah zat partikel tertentu. Karena di dalam pikiran orang Islam, yang dimaksud menuhankan adalah menganggap sesuatu itu adalah zat makhluk tertentu. Nah, itu menuhankan. Kalau kamu menganggap dia adalah Tuhan, jenis zat tertentu, masuk surga. Masuk ya. Nggak mau maling kek, mau berzina kek, mau main judi koprok kek, terserah. Yang penting Anda menganggap Yesus itu adalah zat tertentu. Wah, itu pikiran orang-orang Islam. Berapa banyak yang Kristen begitu? Banyak yang begitu. Oke, kita You know that Yahweh or no way, Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Amen. You know, huh? Amen. I'm gonna let you know Muhammad was a demon. Do you hear me? Muhammad was a demon. Listen, You're right. Muhammad was You're absolutely right. Muhammad was deceived by the devil. He masquerades by like the an devil. angel of Why? light, and then his family even tried to hide it. Say, don't say nothing. Just say it was God that came to you. How and gave you. how do you know? How do you know Muhammad was deceived by the devil? What do you mean? Because he wasn't no real prophet. Jesus Christ, my Lord and Savior, risen from the dead, and the third day, his bones was not in that tomb. Do you hear me? Your Muhammad is still in the tomb, my brother. Do you know what you're doing? You're creating evil. Ain't nowhere, Absolutely right. nowhere in the Holy Bible it says fear. Do you understand? You God absolutely did not right. give us a spirit of fear. God gave us a spirit of love and a sound mind. Do you hear me? Only torment comes from the devil. Do you understand? I understand. So what I'm letting you know is I need you to change your ways, brother. Because if you don't, you and your friends, if you don't see what's going on, I see what's going on. God has given me this revelation. This ain't no man-made thought. I see that there's sleeper cells in America. There's supposed to be one nation under God. And guess what? The American eagle is getting wrapped up by the serpent, which is the devil, which is Muslims in different nations that are actually happening within the United States, and they're going to happen from outside the United States. Do you understand? It's all happening Yeah. once, and I see it.
And nobody wanted to listen to me 4 or 5 months, 2 years ago. Nobody wanted to listen. Do you hear me? But now I have to tell everybody that's on here, God is not playing with none of us. Do you hear me? Get right with Christ. I'm talking about read the Bible, not the Quran. The Quran is false doctrine, brothers and sisters. And if you don't pay attention, you're going to burn in hell for a false doctrine. Do you understand? Because God has given us one word. You don't add or subtract from the word of God. Do you hear me? Yahweh or no way. I'm talking about our Heavenly Father God and Jesus Christ, our Lord and Savior, and the Holy Spirit. They are what? They are three, but they're one. You hear me? It's three in the Trinity, but they're one. And I'm going to let you know this. I love you so much that I'd rather see you take a knee right now and bow and ask Jesus Christ, our Lord and Savior, for forgiveness and repent from your sins. If not, you're going to burn with Muhammad, because he's going to bow and his tongue's going to confess that my Lord and Savior, Jesus Christ, was King of Kings and Lord of Lords. Do you understand? Amen. Amen. No, brother. You have no reverence. And you know, the saddest part about it was God woke me up in one of the biggest states in America, in Arizona, in the middle of the desert, and showed me exactly what was going on. Do you know how demons actually roam to the quiet, like the dry places? Brother and sisters, I'm going to keep it a band with you. You know, I pulled up, and then, you know, the scent, you know, the incense that they burn, that's just really just to confuse your brain. So be careful. That's why you're supposed to be wearing masks. It was not COVID, brother and sisters. They let that stuff out. Do you hear me? And they were part of America. No, I'm not trying to. Brother, your mom and dad has deceived you. You have been bewitched, my brother. And you're gonna burn in hell for what somebody told you, and you're grown. Bro, I'm not a Muslim. What do you? So who's your savior? Jesus Christ. Are you sure? Sure. Because I'm gonna let you know, even the demons. Do you hear me? Even the demons know that Jesus Christ is Lord and Savior. Do you understand? So what you need to do is you need to build a relationship with him. I'm talking about sitting in his presence. I'm talking about sitting in his presence, getting his word. We need to have more reverence for the Lord Jesus Christ. You understand that? That's what I've been talking about. Listen, I love you guys so much. I'd rather you literally bow now, or you're going to forcefully bow. Do you hear me? Do you know our Lord and Savior Jesus Christ is actually coming back with a robe? Do you hear me? This white robe gonna be with blood. He got a tattoo on his thigh that says King of Kings, Lord of Lords. And who shows up in a white robe? Listen, who shows up in a white robe? You've never seen nobody show up in a white robe that was gonna lose a fight. Do you understand that the Euphrates rivers are going to be open, and there's four demonic angels down there that can take out a third of mankind? Do you hear me? Alone. People are going to get slaughtered right now in America. What is happening, brothers and sisters? If you guys are not paying attention, I don't even watch the news. I gave my Xbox away. Bro, I just want to know. Were you Muslim before? No, never. Listen, I know people that was Muslim, and I love them dearly, and I try to tell them, listen, this is so serious. God was giving me visions in the sky. They put me in a mental institution afterwards. My family had turned me in because they love money. Yeah, that's why I'm trying to say to Muslim in here, so stop following a dead person, right? So because they're following a dead person, that's why we have to follow Jesus, our Savior. What did Jesus say? What did Jesus say? He said, let the dead bury the dead, and pick up your cross and follow me. Who denies themselves, who denies themselves, pick up their cross. Listen, brothers and sisters, if you're not paying attention, all I do is I get on here every once in a while and I see like, I see this. I love you guys so much, but the only way we're going to stay strong is Philippians chapter 4, verse 13. All things through Christ that strengthen us. Right now it's going to be a famine where the Bible, the Holy Bible in America is going to be taken from us. People are going to be slaughtered. Nobody wanted to listen to me. They thought I was crazy. Now you see these Muslims shooting people. They're just randomly shooting people. Do you understand? And they're taking the American currency. If you have never paid attention to the back of a coin, do you hear me? The quarter? It had the eagle on the back. Now it doesn't have the eagle on the back. It has every other different nation on the back. Do you understand? It's one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Do you understand? We are actually speaking the word of God when we actually do the united. Bro, when we say the pledge of allegiance, you know we actually. Do you know that there are a lot of Christians outside there? They're talking about Bible and they get persecuted because they're talking about our faith.
Brother, I love you guys so much. I'm going to say it again. I love you guys so much. I don't want evil. I don't want nothing. God will deal with the evil. Do not repay evil for evil, brothers and sisters. Do you understand? It's only love. You love your enemies is what he said to us. And this is true. If you can believe that that man on a dollar bill is real, how could you not believe that Jesus Christ, our Lord and Savior, is real? Come on. You can't serve money and God at the same time. Nobody can serve two masters at the same time. Get it right or you get left. Do you hear me? Get it right, which is the narrow path, which only few find, or you're going to be down here with the whole world trying to be a people pleaser, trying to love everybody else. I'm being honest with you. If you pay attention to how the American currency is literally falling down, you don't think that certain people in the higher places in America had something to do with it because they have the love of money and not the love of God? You guys are following after an image that has already got us enslaved in sin. Secular music you guys are allowing your kids to listen to? You guys are insane. Listen, it By the became. way, bro, do you know how many people watching here? I don't care. Listen, I love everybody. I love everybody 8,000 here. people watching here. Listen, it's a blessing, but listen, all glory be to God, Jesus Christ, my Lord and Savior, Yahweh. I don't get none. He gets all the praise. Do you understand? But I'm letting you know that he loves us so much. I don't care about no people pleasing. I don't care if I look crazy. I'm telling you, my Father in heaven, Jesus Christ, my Lord and Savior, spoke to me. He spoke to me again. And that's a blessing. That's a blessing. All right, so by the way, where are you at? Huh? I'm in Where you Michigan. I'm in Michigan. Michigan. Listen, Oh, Michigan. this ain't and my own family members treating me like crazy. They literally played me like I was crazy, but they ain't been around me in 10 years. They think I'm just gang banging, still popping pills. God is giving me victory on that. All glory be to God. He cleaned me. He's giving me victory over lean, pills, weed, liquor, whatever you want to talk about, sexual perversion. And I'm still repenting. I'm still getting cleaned up. I'm not perfect. Thank you, bro. I'm a sinner. So keep preaching the word of God. So I don't have no choice, brother. I have no choice, brother. You think this is... No, he called me to do this. I love y'all so much. I'm letting y'all know what he wants us to do. I need y'all to get right. I just got to listen. This is how profound God works. Do you hear me? Because his thoughts are not our thoughts and his ways are not his ways. I have been up all night. I'm sleeping. I end up dozing off right here. I'm trying to come here and get across. I need the chain, you know? And I heard some news on Michigan. I heard Dearborn. Is that the name? Brother, you can watch all We're of that, having but listen, they're raging war. We're not supposed to wage war. We're supposed to listen. God said, "Vengeance is mine," says the Lord. Do you hear me? You don't go in and pay evil for evil. Do you understand? The wages to sin is death. Do you hear me? You do not kill. You should not kill, should not steal, should not murder, should not commit adultery. All of these fall under the same commandments. It's never changed. You're supposed to love God with all your heart, all your what? All your soul and all your mind, and love your neighbor as you love yourself. But they if you make a live kind. near, listen, if you live close, if you live nearby your neighbor and you harm them for no reason, why would you do something like that? Yeah. Do you hear me? Agree. I love you so much that I think you should turn from your wicked ways before, when it comes down to it, every knee will bow forcefully. Every tongue will confess. I don't care if you were doing witchcraft, if you was doing sage, I don't care any of that. I'm letting you know, brothers and sisters, y'all need to cut that out. If you're going to get in the word right now. Get in the word right now. Get in the word right now. I don't care what y'all talking about. Get in the word right now. This is not a game. He's separating sheep from goat. It's that simple. It's that simple. Which side you want to be on? You better start giving instead of worrying about how much money you got to save up. Listen, be blessed. Understand. But the money that he is giving you, steward well, but understand that you did not make that money yourself. God is giving you every ability, hands, feet, all of that. He's giving you all of that. I don't want no, listen, donate it to the charity. Donate it to the chemo. You understand? Give it to them. Give all of this stuff to the king. Give it to the, I'm being honest with you. So You gotta take care of the poor. Do you have something to say to every Muslims in here? Brother, I was lit. I was trying to finish what I was saying, but listen, I was sitting out of my car. I've been sitting out there for like 2.5 hours. I was over across the street at Myers, and then I came over here to Lansing Mall to just give me a chain, across, because every time I had a chain, it's gotten broken because I was being disobedient in the people that I was around. But I ended up seeing this man out there, and I know how it is to be cold, and God has blessed me with the call. All glory be to God, Jesus Christ, our Lord and Savior, Yahweh or no way, right? So I picked this brother up. I said, "Yo, brother," I was like, "You get in the car, it's cold." But I don't want to brag on what I did. I give all glory to God. I don't boast in myself. I boast in what the Lord has done. You hear me? So listen,
Listen, I get in the car, he get in the car, and we get to talking. He tell me he a Muslim. After I tell him I love you, Jesus love you. He can tell me he a Muslim. I'm like, listen, brother, I'm gonna let you know Muhammad is a fake prophet. He was a demon, and it's either you can listen to whatever you want to listen to. You can be falsely led, but I'm gonna let you know it already spoke about it in Matthew. We can get deeper in the word. I'll go get my sword out the car. This serious. I'm not speaking about what I know. I'm speaking about what the Lord has given me. A man that was in special ed, but he had given me the ability to read the Bible. Do you understand? Like, I was in special ed. Do you hear me? I had special ed. Do you hear me? I had family members that did me wrong. I never repaid them. I slept out on the cold for years, since the age of 16. Do you hear me? Then jail, prison. You know what I'm saying? So I'm letting you guys know this. I've been around Muslims. I've never been afraid of anything. Listen, I'm not going to fear no man. Do you want to know why? Because if you deny Jesus in front of a man, he gonna deny you in front of the Father. So all of this suffering that you guys are going through, just imagine you get up there and you don't get to see the Father and everything that he created for us. Because listen, hell was not for us. Hell was not created for us. I'm going to let you know that. Hell was not created for human. We are the image of God. Do you hear me? God has created us, he said in Genesis, let's make man in our image. Did you know that Jesus Christ, our Lord and Savior, was there when he made man? Female, did you know that? I don't think y'all know that. So go to Proverbs chapter 8, go to verse 22 and read all the way down. It will let you know. It will let you know everything you need, because the whole Bible is about the Messiah. It's not about us. But you know for a fact, if the Holy Spirit is dwelling within you, God has saved you, and you need to stop being shy, you need to stop being scared, and you need to do what he said. Pick up your cross, deny yourself, and you need to go start making disciples. You need to start spreading that seed. Sow the seed. You don't water it, God does. Do you understand that? God will make it grow. If All that right, heart is Jimmy. not callous to All heart, right, Jimmy. you understand? All right, Jimmy. Thank you Brother so and much. sisters, I love you so much because we are all one body in Christ. There is no other God but our Heavenly Father, God and Jesus Christ, our Lord and Savior. And I'm going to let you know this. This is how serious and profound this is. This is how serious and profound this Thank is. you, Jimmy. Thank you, Jimmy. Brother and sisters, this is how serious and profound this is. Nice. It was nice Do you talking. understand that Jesus Thank Christ, you, our Jimmy. Lord and Savior, died on that cross? He died on that cross. Listen, brother and sisters, he died on that cross and he told the Heavenly Father, God, please forgive me. Dia ngomong terus nggak berhenti teman-teman. Tapi itulah dia begitu semangat Pak Lim. Ya silakan lagi ya yang muslim silakan kalau kalian naik. Mari kita ngobrol ya. Silakan ajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Shane Worang. Oh salah ini, salah. Titisan Krishna. Ya, selamat malam Titisan Krishna. Nyalakan kamera Anda. Terima kasih. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Boleh. Oke. Bang Titisan Krishna, saya mau tanya dulu nih, Anda ini Muslim atau Kristen? Murtadin, Bang. Murtadin maksudnya? Ya keluar Islam lah. Sudah meninggalkan agama Islam? Sudah. Dari kapan itu? Positif bulan 9 kemarin, Bang. Bulan 9. Sebentar. Apa ini jangan-jangan yang dari Malaysia itu bukan? Oh iya betul Pak. Udah dibaptis akhirnya Bang, yang dari Malaysia ya? Nah, positifnya besok tanggal 25. Itu hari Minggu kemarin saya pergi perayaan Natal plus apa itu namanya? Ulang tahun gereja yang ke-22 itu. Sudah jumpa sama gembalanya, diputuskan tanggal 25 Desember besok, Bang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya.
dari, kalau nggak salah kita dulu pernah ngomong di bulan berapa itu Bang ya? Bulan September. September, oke September. Saya lupa ingat. September 9, 10, 11, 12. Berarti udah hampir 3 bulan ya. Kita pernah ngobrol 3 bulan yang lalu ya Bang ya. Betul sangat. Nah, saat itu jumpa Bang Edis itu sudah masuk gereja. Cuma ya itu tadi Bang, beratnya untuk menjadi pengikut Yesus yang sejatinya, yang sebenarnya itu memang banyak sekali tantangannya itu. Sudah masuk gereja itu kok harapan saya kan gini, sudah masuk gereja saya minta dibaptis gitu. Kalau memang ada ada sesuatu yang perlu dipelajari, tolong dan secepatnya saya dikasih form gitu, minta bisa saya pelajari, baca-baca macam gitu. Kalau ada persyaratan finansialnya yang mungkin bisa saya siapkan berapa ringgit gitu aja, jangan Nggak ada. Kalau masuk Kristen nggak ada biayanya. Nah itu karena ya lama sekali Bang, lama sekali, sudah hampir berjalan 2 bulan kok nggak ada keputusan, suruh nunggu gitu aja. Akhirnya pindah gereja yang satunya tadi itu. Pindah. Berarti tadinya ke gereja yang awal mau dibaptis, tapi malah ditunda-tunda sama ininya. Betul. Penyebabnya apa itu ditunda-tunda? Nah itu kurang tahu Bang. Menurut Anda sendiri? Nah menurut saya sendiri suruh belajar, tapi suruh belajar yang bagaimana dan dijelasin kan Bang. Nah itu loh. Maksud saya jangan dibikin ribet lah. Saya ini sudah putuskan ikut Tuhan Yesus itu sudah mutlak gitu loh. Iya, Anda kan banyak belajar dari nonton diskusi-diskusi seperti ini kan? Iya, makanya Justru jangan-jangan malah pastornya itu yang Anda suruh belajar. Kok bisa dia menunda-nunda lama sekali begitu? Jangan bawa-bawa pastor lah, nanti kita embasnya jelek Bang. Jangan. Ya mungkin ada sesuatu gitu aja. Akhirnya Roh Kudus ini membimbing untuk cari gereja yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah menemukan gereja, ketemu sama domba-dombanya, ketemu sama gembala sekalian, akhirnya diputuskan tanggal 25 Natal besok itu. Pas Natalannya. Puji Tuhan lah Bang. Iya. Bang, ini sekedar kilas balik nih Bang, kilas balik. Karena banyak orang-orang Muslim ini, kalau ada Muslim masuk Kristen, mereka itu langsung ngaku. Coba Bang, kita mau kilas balik nih Bang. Waktu jadi Muslim, pastilah Anda pernah hafal ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat atau doa makan atau doa masuk kamar mandi, gitu kan? Anda masih ingat? Ya sedikit kan Bang ya. Silakan. Suruh baca surat-surat gitu maksudnya Bang. Apa aja Bang yang menandakan bahwa Anda pernah jadi orang Islam? Ya sedikit Bang ya. Agak lupa lah, sekarang sudah fokus sama melajari Alkitab, jadi sedikit lupa lah. Tapi nah ini karena di tes ya saya ngaku supaya saya tidak dikatakan munafik atau pengen viral itu enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wan najmu wastajriyah. Sah. Sudah sah, Bang. Sudah. Jadi kita aja biasanya itu sudah menandakan bahwa Anda memang benar-benar mantan Muslim. Jadi puji Tuhan Bang, Anda sudah menerima Tuhan Yesus, tinggal dibaptis tanggal 25 Desember. Ya mudah-mudahan gereja yang sekarang ini langsung segera membaptis Anda dan Anda menjadi umat Tuhan Yesus, menjadi manusia baru sehingga Anda hidup sesuai dengan teladan daripada Kristus. Seperti itu Bang ya. Amin Bang. Amin. Dan pesan saya kepada kawan-kawan keyakinan saya yang lama, pesan saya sedikit aja, barangkali
nanti berkat dorongan Roh Kudus, panjenengan semua tolong setiap baca sesuatu itu pelajari artinya dan cari sejarahnya. Disitulah kamu akan tercerahkan tentang kebenaran Tuhan yang sejati. Amin, Itu mantap. aja pesan saya, Bang. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Terima kasih. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati ya, Bang Titisan, Amin. Krishna, sama yang masih palsu, teman-teman. Gak apa-apa lah ya, biasanya kalau meninggalkan agama Islam itu jangan terlalu mengekspos identitas Anda. Nanti Anda didatangi kayak Syarif itu, Syarif. Iya, si Syarif itu, dia meninggalkan agama Islam, pergi ke gereja, didatengin rumahnya. Iya, gak tahu di mana sekarang ya Syarif Ubaidillah itu. Aduh, malang sekali nasibnya ya Syarif itu. Dia sudah meninggalkan agama Islam, masuk gereja, didatangin sekampungnya. Bayangin teman-teman, sampai pening dia, luar biasa. Nur Fajri, silakan Nur Fajri. Oke, Nur Fajri nampaknya dia sudah keluar dari sini. Ada Resa RS. Iya, selamat malam Resa. Oh, Nur Fajri juga masih di dalam ternyata. Halo Resa. Resa. Iya. Halo Resa, apakah ada di sana? Iya. Halo. Silakan Resa, nyalakan kamera dulu. Agama Islam, masuk gereja, didatangin sekampungnya. Bayangin teman-teman, sampai. Halo. Silakan Resa, nyalakan kamera dulu. Resa, silakan nyalakan kamera dulu. Oh, terpental. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ada Jin Bandel. Oh, si Rizky, silakan nyalakan kamera Anda. Ya bang, bener bang. Oke, si Rizky saya tanya dulu nih bang, abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim bang. Muslim. Gimana bang? Apakah Anda sudah mau meninggalkan Muhammad? Gimana? Kenapa meninggalkan Muhammad? Masa Anda mau ngikutin Muhammad? Setiap hari sudah kita beritakan di sini Muhammad tuh begitu dan begitu. Anda tidak dengar? Tidak bang, tidak. Oke, sudah berapa lama abang nonton Edis TV? Saya baru ini ngikutin Edis TV bang. Udah berapa kali nonton? Baru kali ini. Pantesan masih Islam. Oke. Bang, Ya. salah satu hal yang kami beritakan di sini yaitu tentang sosok Muhammad, di mana Muhammad itu adalah orang yang tidak pantas untuk Anda ikuti sebenarnya, karena dia itu adalah orang yang berdosa. Bahkan Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, bang. Emang sesat kenapa coy? Gimana? Emang sesat kenapa? Kata Al-Quran, dia itu didapati sebagai orang yang sesat. Saya kasih contoh. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tahu Muhammad jadi Nabi itu umur berapa tahun? Sekolah lah. Gimana? Sejak sekolah. Gimana? Katanya. Enggak, menurut agama Islam, Muhammad jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Sebelum berumur 40 tahun, waktu umur 39, umur 0 sampai 39 tahun, dia pernah sholat nggak? Enggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Terus dia nyembah siapa? Masih jahiliyah itu, zaman jahiliyah. Iya, orang jahiliyah tuh nyembah apa? Yang gak nyembah siapa-siapa lah. Masih bodoh.
Iya, mereka di Ka'bah itu kan mereka bertawaf di situ, betul nggak? Ka'bah itu belum buat ibadah. Masih jahiliyah. Bang, sebelum Muhammad jadi nabi, Ka'bah itu sudah tempat ibadahnya orang-orang Quraisy. Mereka di sana menyembah berhala. Emang iya. Bang, jangan setengah-setengah mukanya, Bang. Jangan begini, Bang. Kalau begini nih gimana? Apa yang mau kita lihat nih gini? Udah bantu orang ini. Lalu gimana? Lari. Aduh. Janganlah kalian itu menutup-nutupi sebuah kebenaran. Ya. Zaman jahiliyah, justru di zaman jahiliyah itu mereka menyembah berhala di Ka'bah. Makanya waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, dia nggak mau kiblatnya itu ke Ka'bah. Karena Muhammad tahu itu pusat penyembahan berhala. Gimana? Kalau kalian tidak percaya, coba lihat sendiri sejarah agama Islam. Memang betul. Oke, Mida, silakan nyalakan kamera. Halo Mida. Yo, Nah, silakan nyalakan kamera. Tuh langsung dapat hadiah nyasar tuh kan kamu kan. Silakan Mida. Kameramu mana? sabar. Mida ya. Mida. Dulu. Kabar, Dis? Wah, wai kidahnya kabar ke kau. Wah, wai. Oke, Mida. Tadi nyambung omongan yang orang yang kabur tadi ya. Katanya di masa jahiliyah, di masa Muhammad belum jadi nabi umur 39. Katanya orang-orang pagan Quraisy itu mereka nggak nyembah apa-apa di situ. Fakta sebenarnya mereka di situ menyembah berhala nggak? Kalau orang-orang Quraisy itu terbagi-bagi di menurut agamanya. Ada yang nyembah berhala, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menganut agama Hanif, agama warisan Nabi Abraham. Oke, di Ka'bah itu mereka mempraktekkan ajaran siapa? Ya macam-macam. Ada yang benar-benar yang orang jahiliyah mempraktekkan ajaran jahiliyah. Mereka telanjang, ada yang keliling. Tapi orang Mereka yang tawaf Hanif, di situ sambil telanjang. iya, tapi kalau yang Hanif itu ada yang tawaf biasa juga, Dis. Mereka yang Hanif tawaf juga di situ. Mereka memutari apa di situ? Ya. Di situ kan banyak berhala. Ka'bah lah ya. Dengar dulu. Di dalam bait Pening suci sendiri dia. bait suci Israel itu ya, bait suci Yerusalem itu pernah dimasukin berhala, Dis. Jangan Bahkan kamu pernah kalau ngobrol kok kemana-mana sih, kamu ini lompat. Ini dengerin, Mida. Saya itu kalau ngobrol sama kamu makanya males itu. Kamu itu orangnya tukang lompat. nggak lompat lah, di sini kan kantor. Oke, sekarang begini. Di Ka'bah itu pada Muhammad umur 39 sebelum dia jadi nabi, ada orang tawaf di situ. Betul nggak? Mereka tawaf sambil telanjang di situ, betul? Ya ada yang telanjang, bahkan orang Nasrani pun ada yang gambar Bapak Bunda Maryam dan Nabi Isa waktu bayi, ada itu. Oke, Macam-macam, baiklah. Dis. Berarti Ka'bah itu tempat apa di situ? Ya, Ka'bah itu tadinya murni bait Allah, bait Tuhan. Enggak, kita nggak ngomong tadinya. Di zaman Muhammad loh. Di zaman Muhammad, Ka'bah itu tempat apa tadinya?
Iya, tadinya itu memang rumah Tuhan, itu rumah suci Allah, sama dengan yang ada di Kalau memang itu sama rumah dengan suci di- Allah, kenapa Muhammad tidak mau kiblatnya ke situ? Kenapa dia ogah? Gini, kenapa dia ogah? Dia tidak sudi kiblatnya di situ. Karena dengar dulu jangan potong-potong. Karena memang para nabi terdahulu kiblatnya memang ke arah sana. Mau tau nggak ke the Dome of Rock itu loh, yang ada batu pendasi itu kan kiblat orang Yahudi sampai sekarang. Oke, Nah. kenapa kiblatnya itu? Ya karena memang kiblat di Mekah itu, di Ka'bah itu, ya memang benar kiblat juga zaman dulu dari zaman Nabi Oh, Ibrahim. udah mulai itu pening dibangun. ya kan, udah mulai pening kan. Kamu bilang katanya Ka'bah itu adalah tempat kiblatnya Tuhan yang sejati, betul? Betul, sama dengan Tuhan yang Oke, besar. Tuhan Abraham. kenapa Muhammad tidak membuat kiblatnya ke situ dari awal? Ya enggak, kata memang para nabi dulu kan memang ke arahnya ke sana. Para nabi. Katanya Arahnya ke Ka'bah, Yerusalem. sekarang bukan ke Sekarang saya tanya aja gini. Nah, kau jangan Gini. menurutkan aku ya. Kau Sebentar, saya tanya dulu. Menurut Anda, Ka'bah itu kiblatnya para nabi terdahulu nggak? Betul, Nabi Abraham yang membangun. Oke, para nabi terdahulu kiblatnya ke Itu Ka'bah. saya bisa buktikan. Kenapa tidak sedari awal Muhammad kiblatnya tidak ke Ka'bah? Ya karena memang itu, karena memang namanya syariat, bis. Nggak bisa dong kita ngatur-ngatur. Tidur sana. Ini Nah, takut susah, tahu. susah ngomong sama dia ini ngomongnya. Mukhlis. Ya, Mukhlis, selamat malam. Selamat malam bang. Ya, silakan Mukhlis, nyalakan kamera dulu, Mukhlis. Selamat malam. Selamat malam Bang Mukhlis. Muslim ya Bang? Sehat di sana sehat ya bang. Puji Tuhan sehat Mukhlis. Aman ya. Bang Mukhlis ini Muslim atau gimana? Saya Muslim bang. Muslim. Iya. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Makasih Kak Erni. Lalu saya kan sering lihat nih di TikTok ya. Ya, Kok ada perseteruan sih antara abang terus sama Pak Bom, Bang RK, terus sama siapa? Elia Rohim. Siapa sih namanya tuh? Elia Miron. Elia Rohim lah. Kenapa itu bang? Kok bisa ada selisih kayak gitu bang? Karena orang-orang itu biasanya tidak nonton video saya itu dari awal, tetapi mereaksi, atau video-video yang sudah dipotong dan direaksi akhirnya tidak menyimak dari awal, akhirnya mereka salah paham gitu. Bukan perseteruan dari perkataan abang kemarin itu, dari Yang mana? kata abang Yesus masih mempunyai Tuhan itu kan ada sebab itunya. Iya, maksudnya punya Tuhan itu apa gitu? Apa Ya, definisi abang kan punya itu. Tuhan? Yesus kata abang kemarin tuh gimana ya? Yesus masih punya Tuhan, yaitu Bapa di surga itu. Jadi Yesus itu Nah, yang jadi masalah begini, pengertian punya Tuhan itu apa? ya berarti kan Yesus itu suruhan dari Bapa di surga gitu. Yang ngomong Yesus bukan disuruh Bapa di surga siapa? Bible kan jelas sekali mengatakan bahwa kehendakku, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang mengutus Yesus gitu. Iya betul, Yang mengutus Yesus siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Nah, mungkin itu menjadi sebab perdebatan abang sama yang lain, Pak Bom, RK, terus sama Elia Miron gitu. Apakah di dalam Bible Yesus tidak diutus Bapa di surga? Kalau di Bible saya tidak mengerti bang. Nah, yang pantasan Anda masih Muslim. Makasih Kak Erni Koang, makasih. Saya kan nanya perseteruan abang sama yang lain gitu. Ya. Kok Iya, bisa artinya seperti gini, itu? artinya begini. Kalau mau nonton saya itu, kalau bisa itu jangan nonton itu di tengah perjalanan. Atau kalau nonton tuh hanya 5 menit gitu, jangan.
nonton yang penuh begitu loh. Karena begini, Kalau yang mau saya sampaikan tuh begini. Sampai terus sampai pengen naik, pengen nanya. Ini sampai sekarang baru dikabulin sama abang. Oke, yang menjadi pertanyaan tuh begini Bang Muklis, bagaimana mungkin Anda ini kok masih aja percaya sama Muhammad gitu? Muhammad orang saya nanya, saya ini baik-baik nanya ke abang. Abang ini kenapa ada perseteruan, sedangkan abang kan sama-sama agama Kristen. Bang, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena orang mungkin salah paham dengan maksud saya. Kan seperti itu. Kemarin juga saya bilang bahwasanya rencana atau keinginan untuk menyalib Yesus itu adalah rencana atau keinginan iblis. Oh, banyak orang kesurupan. Kamu begini. Karena biasanya mereka itu tidak nonton. Kenapa saya bisa bilang begitu gitu loh ya. Ini kayaknya dia dapat ngarep-ngarep ada gip nyasar ini. Oke lah Bang Muklis, gini, yang saya tanyakan kepada Anda ini begini, selama Anda nonton saya nih, nonton diskusi antara saya dengan orang-orang Islam, ada nggak menurut Anda di bagian mana yang menurut Anda itu saya itu ngaco atau bohong atau ngarang atau memfitnah, yang mana? Oh, saya tidak bisa membenarkan dan tidak menyalahkan abang untuk hal ke situ, untuk antara abang orang-orang apologet Kristen ya. Saya tidak bisa karena saya tidak tahu yang sebenarnya kejadian seperti apa. Jika saya bilang A, saya takut C, saya bilang C, takut bilang D. Udah, kalau gitu belajar aja. Tidak ngerti tapi kepo ya, baca nonton dulu lah kalau begitu ya, Bang Muklis. Jadi nonton aja dulu, semua ada di video-video itu, silakan ditonton ya. Saya senang, saya senang. Heran. Agustin Mawar. Selamat malam Agustin Mawar. Agustin Mawar Manulang. Ya, selamat malam. Ya Bang, Kristen atau Islam Bang? Ya, Kristen Bang. Aku selamat ya Bang atas itu hadirnya rumah apologetnya nih. Terima kasih Bang. Jadi saran saya juga Bang, ya mohon dibikin DVD lah, DVD ucapan terima kasihnya, karena nggak semua orang kan melihat itu. Jadi Oke, mungkin saya upload ya. Iya, diupload ucapan terima kasihnya gitu loh ke orang-orang yang sudah membantu gitu. Baik. Oke, jadi nanti di rumah itu ada sapam nggak Bang? Sapam nggak ada Bang. Nggak ditaruh sapam ya? Wah, ada sapamnya. Kita di sini bukan gated community, bukan tempat yang ada pagernya gitu kalau masuk. Ini bebas keluar masuk ini. Gitu. Iya. Oke lah Bang Iris. Oke, hanya itu Bang ya. Selamat ya. Oke, terima kasih Bang Agustin Mawar. Turunkan ya. Iya, coba kita kasih naik ada Lalutfi ini pengikutnya masih terlalu kecil. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Gimana kira-kira teman-teman sarannya? Apakah perlu kita bikin titiknya? Karena begini, saya itu ngerasa perlu memberitahu kepada teman-teman yang pernah mensupport. Walaupun yang pernah mensupport itu mereka itu biasanya nggak pernah peduli. Mau dibeli di rumah apologet kayak mau enggak, mereka nggak peduli. Biasanya orang-orang yang pengen itu malah orang-orang yang yang kaum musyrikin. Kaum musyrikin dan kaum syirikin itu loh. Yang kalau ada orang support saya, mereka menjadi gelisah gundah gulana.
mereka syirik, musyrik. Tapi saya juga kadang-kadang ngerasa, tapi gara-gara mereka ngomong ini, kaum musyrikin ini, saya ngerasa untuk supaya para yang pernah mensupport saya itu merasa tidak kecil hati dengan omongan mereka. Tapi gimana kalau saya manut sama teman-teman, saya ngikut. Kalau perlu nanti kita buat video dari depan, terus nanti kita masuk ke dalam, terus kita videoin kira-kira bagaimana. Buat aja ya, perlu ya. Tapi kan kita nggak perlu tahu alamatnya gitu loh. Yang penting rumahnya udah ada gitu ya. Masalahnya orang-orang itu sekarang sudah bisa mencocokkan gambar itu di Google Image. Jadi sekarang ada Google Gambar, di mana kalau Anda punya gambar, Anda cari di Google, nanti Anda bisa temukan gambar-gambar yang sejenis begitu. Boleh ya, boleh. Nanti kita spill saja rumah apologetnya dari support dari teman-teman kalian. Tentu saja juga itu dengan sebagian juga dari uang saya, teman-teman ya. Artinya uang saya dan uang dari teman-teman sekalian itu digabungkan jadi satu, jadilah rumah apologet kita. Oke, mungkin saya rasa itu saja dulu siaran kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin kalau ada kata-kata yang agak menyinggung tanpa saya sadari, jangan dimasukkan ke dalam hati ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada Kak Popi, Bang Tobias, Bang Toyo, kemudian Kak Erni, kemudian Kak Leo, dan saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, karena yang memberikan gift itu cukup banyak. Saya ucapkan makasih kepada kalian semua, gift dari kalian, support dari kalian, telah saya pergunakan semuanya untuk kegiatan apologetika seperti ini. Saya ucapkan makasih banyak. Kita sudah punya tempat sendiri. Bagi teman-teman terutama yang pernah mensupport, kalau main jangan lupa mampir ya. Pas saya jemput nanti teman-teman bisa kita main-main di sini. Nah sebentar lagi ini sudah mulai masuk musim musim dingin. Bahkan ini sudah mulai musim dingin ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau Natalan, tahun baru, kita bisa main-main sini. Kalau mau main salju juga bisa. Dekat dari sini. Sekitar 5 menit kita perjalanan ke sini naik ke atas sana. Itu nanti kalau pas hujan itu biasanya penuh salju teman-teman. Saljunya banyak. Bagi teman-teman yang pengen main-mainan salju juga bisa. Tapi kalau orang baru pertama kali aja itu seneng itu. Nanti kalau udah 2 jam lihat salju udah pengen pulang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa. Di akhir acara teman-teman, mungkin di akhir acara juga masih banyak yang belum tahu. Teman-teman kalau ingin mensupport lagi teman-teman ya, ini bagian-bagian terakhir rumah apologet kita. Kurangnya itu hanya sedikit lagi saja teman-teman. Teman-teman bisa support di situ. Dan kurangnya bukan untuk pembelian lagi ya, karena pembeliannya udah beres semuanya. Hanya untuk finishingnya saja ya, dan lain-lain sebagainya. Dan itu dan juga saya pengen masang baterai juga supaya nanti tidak boros listrik, karena listrik kita itu langsung dari solar panel ke sini. Jadi kalau matahari udah terbenam, kita udah pakai listriknya PLN. Jadi supaya kita tidak pakai listrik PLN, kita perlu baterai. Begitu. Baterainya itu kemarin kalau nggak salah dari mana itu ya, tapi bukan dari Tesla dia baterainya. Bagus baterainya itu, sekitar 3 biji kata dia pasang. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Silakan teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support situ. Silakan tangkap layarnya, screenshot layarnya. Bagi teman-teman juga yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, ada Zelle, ada PayPal, ada Bang Berry juga ada di situ semua. Silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang mau berbagi berkat Natal, teman-teman bisa support untuk pembangunan rumah apologet kita, penyelesaiannya ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman. Selamat beristirahat, selamat malam.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Semoga kiranya makin banyak berkat, makin banyak saja teman-teman mendapatkan berkat dan karunia daripada Tuhan. Terima kasih.